Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi nih sama Bunda Dewi di channel YouTube Keluarga Sederhana. Sebelumnya Bunda meminta maaf kalau misalkan di video kali ini suara Bunda sedikit berbeda, alias bindeng sih tepatnya. Ya karena Bunda lagi kurang enak badan, tepatnya sih Bunda lagi sakit udah kurang lebih 5 hari ini. Udah 5 hari Bunda nggak masuk kerja, istirahat total, nggak keluar rumah, nggak ngelakuin banyak aktivitas atau kayak kegiatan gitu. Jadi kerjaan Bunda cuma tidur, makan, istirahat, ibadah, dan kayak kalaupun Bunda ngelakuin aktivitas ya paling cuma buat bersih-bersih aja sih. Nah oke, video kali ini lagi-lagi Bunda mau cerita pengalaman pribadi Bunda yang saat ini akhirnya Bunda nggak tahu kenapa kok bisa gitu Bunda terkena anosmia lagi, atau kayak anosmia tuh kambuh lagi. Bunda nggak ngerti kenapa. Padahal selama ini saya ingat Bunda selama Bunda hidup selama udah 35 tahun ini, kalau misalkan Bunda sakit pilek atau nggak sakit batuk, sakit tenggorokan, bahkan sampai sakit kepala pun nggak pernah sampai akhirnya kehilangan indera penciuman dan perasa. Tapi nggak tahu kenapa setelah Bunda sudah pernah mengalami anosmia secara total di Desember tahun 2020 lalu, yang akhirnya itu Bunda bisa mulai normal lagi penciuman dan perasanya tuh di bulan Maret. Tapi nggak tahu kenapa sekarang di bulan Agustus kok Bunda bisa kena lagi sama anosmia gitu. Bunda juga nggak ngerti kenapa sih. Menurut artikel yang Bunda baca di Google ya, jadi Bunda tuh pas pertama kali kena anosmia, Bunda tuh udah langsung rajin banget cari tahu tentang apa itu yang namanya anosmia, terus kenapa orang bisa kehilangan indera penciuman dan perasa gitu. Tuh udah banyak banget dijelasin di Google atau enggak di YouTube. Teman-teman bisa searching aja. Jadi ternyata salah satu penyebab atau faktor kenapa kita bisa kena anosmia itu karena sakit flu atau sakit tenggorokan, atau enggak mungkin ada penyakit peserta lainnya seperti sinus, atau enggak polip, atau enggak kayak orang itu memang aktif perokok, atau enggak mungkin karena udara atau cuaca buruk di sekitar kita. Itu sih yang Bunda tahu. Nah terus juga bagaimana cara pengobatannya kalau misalkan kita ngerasa atau kita tahu bahwa diri kita tidak punya penyakit seperti yang tadi peserta atau kayak penyebab dari beberapa anosmia itu seperti polip atau enggak sinus itu mungkin teman-teman cuma butuh untuk makan banyak, minum vitamin, istirahat cukup. Nah karena anosmia itu katanya bisa sembuh dengan sendirinya. Nah seperti yang udah Bunda alamin sendiri ya, waktu Bunda terkena anosmia secara total selama 2 bulan di akhir tahun lalu itu, Bunda bener-bener ngerasain bahwa anosmia itu benar sembuh dengan sendirinya. Dan setiap orang tuh masing-masing beda gitu loh untuk proses pemulihannya atau pengembalian secara normal lagi dari indera penciuman dan perasanya yang hilang itu. Nah kalau Bunda kemarin bener-bener ngalamin selama 2 bulan itu hilang indera penciuman dan perasa secara total. Padahal Bunda udah rajin banget yang namanya minum vitamin, makan buah, makan teratur, istirahat cukup. Terus juga Bunda udah rajin ngelakuin berbagai macam terapi bahu dan juga terapi rasa menggunakan minyak kayu putih. Tapi itu tidak membuat akhirnya si anosmia itu cepat pulih gitu atau langsung kembali normal gitu loh indera penciuman dan perasa Bunda saat itu. Dan akhirnya setelah 2 bulan Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa secara total, di bulan Maret itu Bunda mulai sedikit-sedikit, dan itu secara bertahap Bunda udah mulai bisa lagi mencium dan merasa mulai dari 20%, 40%, 60%, 80% sampai 100%. Nah ini juga buat semua teman-teman ya mungkin sekarang sedang mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa. Setiap orang tuh punya cara atau kayak waktu yang berbeda untuk proses pemulihan atau penyembuhannya. Jadi saran Bunda sih enjoy, nikmatin aja, positive thinking. Selain itu juga tetap ya harus dibantu dengan makan sehat, minum vitamin, istirahat cukup. Karena menurut pengalaman pribadi Bunda nih ya, saat kemarin Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa secara total selama 2 bulan, itu Bunda berusaha untuk merubah pola pikir Bunda yang tadinya gak enak makan, gak enak ngelakuin apapun, gak enak ngapa-ngapain, itu jadi kayak Bunda tuh berusaha buat enggak kok, enak kok, Bunda makan apapun enak kok, ada rasanya, Bunda cium apapun enggak kok, wangi kok, ini ada baunya kok gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada, dan itu sebenarnya bohong. Tapi Bunda berusaha untuk merubah suges Bunda atau pola pikir Bunda menjadi positif, menjadi hal-hal positif biar Bunda tuh semangat gitu loh untuk sembuh, untuk sehat kembali. Dan alhamdulillah akhirnya di bulan Maret tahun 2021 kemarin Bunda bisa mencium dan merasa lagi secara total. Nah oke, setelah Bunda kurang lebih sudah bisa mencium dan merasa secara normal kembali ya dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah selama 6 bulan itu Bunda
ngerasa udah alhamdulillah tuh penciuman dan perasa bunda udah normal lagi nih. Bunda udah bisa mencium bau apapun dan udah bisa merasa makanan dan minuman apapun. Sempet sih bunda beberapa kali sakit flu atau enggak kayak sakit tenggorokan gitu, tapi bunda dengan minum obat yang biasa memang udah stok atau kayak ada di rumah gitu, besoknya tuh udah langsung sembuh gitu. Nah tapi cuma untuk anosmia yang kedua kali ini, bener-bener kayak bunda ngerasa, oh my god, kok dia datang lagi ya, kok kenapa bunda ngerasain lagi ya. Ini tuh bener-bener bunda udah minum obat tenggorokan, bunda udah minum obat sakit badan, bunda udah minum berbagai macam vitamin pun, bahkan udah istirahat nih selama kurang lebih 5 hari pun, ini si anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa ini tuh belum kembali normal dong. Nah tapi sekarang sih alhamdulillah ya, pas bunda buat atau nge-record video ini di tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini, pelan-pelan indera penciuman bunda dan perasa bunda udah mulai sedikit berfungsi gitu ya, kurang lebih 20-30% lah ya. Setidaknya bunda bersyukur alhamdulillah, karena anosmia saat ini tidak selama anosmia yang sebelumnya yang butuh waktu sampai 2 bulan itu untuk proses pemulihannya. Tapi untuk yang anosmia kedua kali ini, bunda merasa alhamdulillah lebih cepat untuk pemulihannya, walaupun rasanya tuh belum kembali seperti semula gitu. Jadi masih bau, kalau mencium bau tuh baunya tuh masih aneh, atau kayak merasa makanan apapun tuh masih rasanya tuh masih aneh gitu loh. Nah oke, sekarang bunda mau cerita pengalaman kena anosmia yang kedua kalinya ini, kenapa, sebabnya apa, mulainya gimana. Oke, jadi sebelumnya itu di hari Jumat minggu lalu, bunda inget banget pulang kerja itu malam hari setelah kita makan bareng gitu kan, bunda makan bareng sama keluarga itu, bunda memang udah ngerasa kepala bunda tuh udah sakit dari siangnya selama bunda di tempat kerja. Tapi bunda berusaha yang udahlah nggak apa-apa, mungkin bunda kurang tidur, karena wajar dong, bunda kan ibu bekerja, ibu rumah tangga juga, terus ibu yang mengurus channel YouTube Keluarga Sederhana ini juga kan. Jadi bunda pikir ya udahlah mungkin bunda kurang tidur. Padahal bunda siangnya di kantor itu udah minum suplemen untuk imun, atau kayak biasanya bunda tuh minum rutin kalau nggak Renovit itu bunda minum Imbos. Ini yang selalu bunda minum kalau misalkan untuk hari-hari nemenin bunda selama bunda melakukan aktivitas nih. Kalau nggak Renovit ya bunda minumnya Imbos. Nah ini siang itu bunda udah minum ya di hari Jumatnya itu. Nah pas malam itu bunda ngerasa pas udah selesai makan malam, tiba-tiba kepala bunda tuh sakit, bener-bener sakit banget, kayak ditusuk-tusuk, terus kayak dijedotin ke tembok gitu, gimana sih pokoknya tuh sakitnya sakit pening banget. Sampai akhirnya tuh bunda bilang sama suami, bunda pengen tidur cepet, kepala bunda sakit. Nah sebelum bunda tidur terus bunda sempat minum obat dulu dong. Mana ya obatnya nih, bunda minum obat Panadol merah. Ini kan memang khusus untuk sakit kepala ya. Nah ini sebelum tidur bunda minum Panadol merah ini, karena biasanya kalau misalkan bunda lagi sakit kepala atau kurang tidur atau pusing yang kayaknya berat banget gitu, bunda minum Panadol ini tuh udah langsung enak gitu besoknya, atau enggak sorenya lah gitu kalau misalkan bunda minum pagi. Nah ini bunda minum malam kan sebelum tidur, berharap besok bangun tidur, hari Sabtu kan bunda libur kerja kan, biasanya kalau Sabtu atau kayak libur kerja gitu bunda emang fokus buat ngurus keluarga dan juga ngurus rumah. Nah ternyata pas hari Sabtu pagi itu bunda bangun tidur kok ngerasa kepala bunda semakin berat banget, kayak bawa gunung gitu, ngerti gak sih? Kayak sakitnya tuh kayak nggak ketulungan, terus kayak berat banget, nggak bisa dibawa buat bangun dari tempat tidur tuh nggak bisa. Ditambah tiba-tiba tenggorokan bunda tuh sakit banget, perih, kayak ada kulit durian di dalam tenggorokan ini, sampai nelen aja tuh nggak bisa, sakit banget. Itu bunda nggak tahu kenapa, itu besoknya di hari Sabtu pagi itu. Nah terus bunda bangun tidur langsung minum air putih hangat, terus bunda langsung bikin sarapan karena bunda mau cepat minum obat lagi. Nah biasanya nih bunda kasih tahu ya, obat radang yang biasa bunda minum kalau misalkan bunda lagi sakit tenggorokan nih. Jadi ini obat radang, beli di apotik, diminum sehari 3 kali. Ini nanti nama-nama dari obat-obat yang bunda minum bunda taruh di deskripsi video ini ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat aja nih. Nah ini obat radang yang biasanya bunda minum kalau misalkan bunda lagi sakit tenggorokan nih. Nah di hari Sabtu itu bunda minum kan, ini kan sehari 3 kali kan, bunda udah minum nih dari pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Berharap di hari Minggu tuh udah enakan lah gitu tenggorokan bunda. Lah kok tiba-tiba malam-malam hari Sabtu itu bunda makan malam seperti biasa tuh bareng keluarga. Kok bunda nggak bisa ngerasain apa-apa sih ini gitu awalnya. Terus bunda makan apa ya, waktu itu bunda lupa makan sate kalau nggak salah deh. Kok ini nggak ada rasanya sih ini makanan, kenapa gitu.
saat itu bunda berpikir, oh mungkin karena bunda sakit tenggorokan ya, oh ya udahlah bunda berusaha enjoy aja gitu, nggak mau langsung yang oh bunda kena anosmia nih, atau wah bunda nggak bisa ngerasa lagi nih gitu, enggak. Tapi bunda yang oh yaudah mungkin karena bunda sakit tenggorokan ya, wajar aja dong kalau bunda nggak bisa ngerasa. Nah oke, akhirnya besok paginya lagi bunda udah tidur. Besok paginya hari Minggu bunda bangun, tiba-tiba hidung bunda mampet, bener-bener pet, nggak bisa napas. Sebenarnya sih malamnya itu sampai bunda tidur ngerasa pas malam Sabtu malam itu bunda tidur udah kayak gelisah gitu, nggak bisa tidur sebenarnya. Padahal di ruangan pakai AC, tapi badan bunda tuh keringet bercucuran nggak habis-habis. Terus bunda ngerasa kayak tidurnya nggak nyaman sih malam itu. Nah pas paginya hari Minggu tiba-tiba bunda nggak bisa napas, hidung mampet, bunda flu berat, bener-bener berat banget nih sampai hari ini. Terus pas bunda ngerasa udah flu berat itu, dan ditambah badan bunda tuh kayak melayang, sakit banget, badan kayak digebugin orang sekampung deh, bunda nggak ngerti sakitnya gimana. Nah terus akhirnya bunda tambahin dong minum obatnya, ini minum obat untuk sakit badan. Ini yang biasanya bunda minum, ini Paratusin, ada juga biasanya bunda minum ada Parsipen Plus, cuma Parsipen Plusnya kayaknya udah habis deh. Nah itu buat obat sakit badan. Nah ini beli di apotek juga, diminumnya sehari 3 kali. Nah ini biasanya bunda minum untuk obat sakit badan. Nah terus pas hari Minggunya itu karena bunda udah ngerasa kok flu-nya berat banget, terus juga udah kepala sakit, tenggorokan perih, terus badan udah melayang, akhirnya bunda minum ini sehari 3 kali. Berharap kayak besoknya hari Seninnya kan bunda harus kerja kan, karena kan itu udah selesai weekend. Bunda ngerasa oh besok bunda harus kerja nih, bunda harus sehat nih. Nah oke, terus di hari Minggu sore itu bunda ngerasa bener udah enakan tuh, badan bunda entengan kan, tapi tenggorokan masih perih, masih sakit gitu. Dan terus bunda ngerasa makan dan minum minuman apapun tuh nggak berasa, tapi ada, bunda masih kayak bisa ngembayang ini rasa asam atau manis atau pahit lah gitu, tapi nggak 100% ngerasa lah gitu. Nah hari Seninnya itu terus nah setelah di hari Minggu itu bunda minum si obat radang dan juga obat sakit badan ini selama sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Berharap di hari Senin itu bunda ngerasa enakan badan kan, karena bunda kan harus kerja kan hari Senin. Ternyata enggak dong, hari Senin yang ada badan bunda semakin ambruk, semakin gak karuan rasanya. Dan tiba-tiba malamnya itu, Minggu malam bunda bener-bener gak bisa tidur, sampai bunda tidur harus duduk gitu dalam posisi bantal, disenderin gitu ke belakang senderan kasur, sampai bunda sampai harus berdiri juga karena saking gak bisa tidur, gak bisa napas. Ini hidung bener-bener mampet banget, sampai bunda pakai ini minyak kayu putih nih di hidung bunda, sampai dibalurin ke badan bunda semuanya nih sama suami. Itu gak berasa sama sekali si minyak kayu putih ini, entah itu kecium, entah itu di badan atau panas kayak perih apa, itu gak ada rasanya sama sekali. Nah pas hari Senin itu bunda gak masuk kerja lagi, izin dong, gak mungkin ya kan kondisi bunda kayak gitu, maksudnya ngedrop banget, terus bunda harus berangkat kerja. Nah berharap dengan istirahat total itu bunda bisa ngerasa kayak enakan lah gitu. Nah terus ternyata di hari Senin itu bunda baru sadar bahwa bunda juga akhirnya nggak bisa mencium. Entah mungkin karena bunda flu berat kan, jadi bunda nggak bisa mencium. Jadi bunda pikir oh ya udahlah, jadi udah lengkap lah tuh saat itu yang bunda rasakan, udah badan nggak enak, nggak bisa mencium dan nggak bisa ngerasa pula kan. Nah terus alhamdulillah akhirnya di hari Selasa, jadi selama bunda udah mulai nggak enak badan, terus juga bunda ngerasa udah nggak bisa mencium dan merasa itu, bunda udah mulai rutin ngelakuin terapi bau menggunakan minyak kayu putih ini, yaitu dengan cara dengan bunda basahin kapas atau enggak tisu gitu menggunakan si minyak kayu putih ini, terus bunda masukin ke kedua lubang hidung bunda, dua-duanya sampai masuk banget gitu, walaupun nggak ada rasanya ya. Maksudnya karena saking mampetnya mungkin ya hidung bunda. Untuk yang terapi rasanya itu bunda tetesin aja tuh kayak gini nih bunda olesin kan nih minyak kayu putih nih kayak gini nih, setetes aja, terus bunda masukin ke ujung pangkal lidah kayak gitu. Itu sebenarnya nggak ada rasanya, cuma kayak pedes berasa, tapi nggak ada rasa pahit apa asem atau atau asin atau apa, itu nggak ada sama sekali kemarin ya. Tapi sekarang alhamdulillah setelah bunda udah 5 hari ngelakuin berbagai macam cara gitu, kayak mulai dari minum obat-obatan dan juga vitamin dan juga melakukan terapi rasa dan bau ini, alhamdulillah sekarang bunda udah mulai sedikit-sedikit bisa mencium dan merasa lagi. Nah terus untuk vitamin apa aja nih yang bunda minum?
vitamin ini Bunda minum ada Enervon C, ini sehari sekali aja ya. Terus juga Bunda minum ada Natur E, itu juga sehari sekali. Terus atau enggak nih ada Renovit. Dan untuk sakit tenggorokannya juga Bunda tambahin minum si Adem Sari ini. Ini di sini lagi-lagi Bunda jelasin, Bunda bukan lagi iklan atau jualan ya, karena nggak ada satu produk atau sponsor pun yang apa namanya bekerja sama dengan Bunda. Ini tuh semua bener-bener pure karena Bunda mau berbagi pengalaman, berbagi cerita aja, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang khususnya membutuhkan. Jadi ini semua adalah obat-obat atau kayak obat-obatan dan juga vitamin yang memang Bunda minum selama kemarin Bunda nggak enak badan, bener-bener nggak enak badan banget lah gitu. Nah untuk vitaminnya ini nggak diminum sekaligus ya. Jadi misalkan di hari ini Bunda minum Imbos, ini paginya, karena kalau Imbos kan ini suplemen ya, bukan vitamin. Ini paginya Bunda minum Imbos, nah malam harinya baru Bunda minum vitamin C, entah itu Renovit atau enggak Bunda minum Enervon C atau enggak Natur E. Nah itu kan vitamin kan, entah itu vitamin C, entah itu vitamin E. Jadi kalau vitamin C itu khususnya badan kita tuh cuma butuh 500 mg aja dalam sehari. Nah jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki sakit mah atau sakit lambung gitu, jangan minum vitamin yang kadarnya tinggi atau yang kadarnya tuh besar gitu ya. Kan ada tuh biasanya ada kadar-kadarnya, untuk vitaminnya kadarnya berapa mili, kan biasanya ada tuh di komposisinya. Teman-teman nanti bisa baca aja kalau misalkan teman-teman yang memiliki sakit mah dan lambung, nanti dicari untuk vitamin C-nya yang kadarnya tuh sedikit gitu, biar nanti malah nggak jadi asam lambung. Nah terus kalau untuk suplemen vitamin badan gitu ya, atau suplemen imun, itu Bunda selalu minum Imbos ini. Kalau Imbos ini rutin Bunda minum sehari sekali, entah saat itu Bunda sehat dan apalagi kemarin pas Bunda sakit. Nah jadi udah itu aja sih yang Bunda minum selama kemarin kurang lebih 5 hari. Bunda bener-bener ngerasa nggak enak banget badan, sampai akhirnya Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa. Tapi alhamdulillah kali ini prosesnya nggak lama seperti yang anosmia sebelumnya, tapi sama yang Bunda rasain itu kehilangan indera penciuman dan perasa secara total. Intinya sih sebenarnya yang paling utama itu jangan lupa untuk selalu makan. Jadi walaupun mulut kita nggak enak rasanya, itu tetap ya harus makan, terus ngemil, jangan lupa, pokoknya jangan sampai kosong lah perut kita. Terus minum vitamin, terus juga makan buah-buahan, terus juga istirahat yang cukup. Nah kalau misalkan teman-teman kena anosmia tapi ternyata teman-teman tahu bahwa teman-teman memiliki penyakit sinus atau kayak polip gitu, nah teman-teman itu bisa berobat ke dokter THT atau ke dokter spesialis THT ya, karena itu beda lagi untuk proses pemulihan atau kayak cara pengobatannya gitu. Nah tapi kalau misalkan teman-teman kena anosmia yang disertai dengan kayak Bunda nih, ada flu, sakit tenggorokan, sakit kepala, nah itu kan mungkin kalau di ilmu kedokteran mungkin itu cuma kayak radang atau kayak penyebabnya karena flu itu ya, karena seperti yang sudah Bunda katakan tadi, jadi salah satu atau kayak beberapa penyebab dari orang yang terkena anosmia itu ya karena flu, atau enggak karena yang tadi Bunda bilang karena apa namanya udara buruk di sekitarnya, atau enggak karena perokok aktif juga. Nah terus juga kalau yang penyakit beratnya kayak sinus dan polip itu mah beda lagi, kalau itu harus periksa ke dokter ya. Oke kalau gitu cukup sekian dulu video sharing atau berbagi pengalaman Bunda kali ini. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman, khususnya sekarang mungkin sedang mengalami anosmia sama seperti Bunda, tapi alhamdulillah Bunda sekarang udah mulai sedikit bisa merasa dan mencium lagi. Saran Bunda sih semangat, yakin sehat, yakin sembuh, positive thinking, jangan terlalu terbawa sama perasaan atau kayak sama suges gitu. Walaupun Bunda tahu rasanya tuh nggak enak banget, hampa, kayak hidup tuh kayak gimana ya, kayak nggak nikmat gitu loh. Bunda tahu rasanya, tapi alangkah baiknya kalau misalkan semuanya itu bisa kita rubah dengan pola pikir kita sendiri, dengan positive thinking, dan kita yakin sehat gitu, insya Allah semua akan kembali normal. Karena seperti yang sudah Bunda bilang tadi, kalau anosmia itu sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya, dan masing-masing atau dari proses penyembuhannya itu setiap orang tuh beda-beda ya, jadi nggak bisa disamaratakan. Atau misalkan kayak Bunda nih yang anosmia pertama sembuhnya 2 bulan, terus temen-temen juga ngerasa bakal 2 bulan dulu baru sembuh. Enggak, setiap orang tuh beda-beda. Bahkan ada nih temen Bunda atau kayak keluarga Bunda juga yang terkena anosmia itu hanya cukup pemulihannya tuh cuma ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, ada yang cuma 4 hari, itu beda-beda. Nah seperti yang Bunda alamin di anosmia Bunda yang kedua ini, Bunda cukup alhamdulillah cuma kurang lebih 5 harian, Bunda sekarang udah mulai sedikit-sedikit bisa mencium dan merasa lagi.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya udah nonton video Bunda kali ini. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan informasi khususnya buat semua teman-teman yang sedang membutuhkan atau mungkin sedang mengalami anosmia, yang sedang beristirahat di rumah, yang sedang sakit, atau enggak mungkin ada teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya, positive thinking, makan yang banyak, makan buah, minum vitamin, dan jangan lupa berdoa. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.